Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mukti. Ya, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Selamat siang juga. Alhamdulillah saya sehat-sehat saja ini. Panjenengan gimana, sehat kan ya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Gimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Ya, sebelumnya mohon izin Bu. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu, ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin kepada Ibu. Oke, silahkan. Kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab sesuai dengan real yang kita lakukan di sini. Kalau saya belum bisa menjawab, akan saya carikan sumber yang lain. Itu ya Mbak, monggo bisa dimulai. Terima kasih Bu. Untuk yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Oke, ya. Kalau sepanjang saya melaksanakan tugas di SD 1 Tangerang untuk mengambil keputusan itu, saya pertimbangannya itu terkait dengan moral dan hukum. Manakala kasus itu benar-benar memang ada nilai benar dan salahnya, itu kaitannya dengan hukum, maka saya akan mengikuti aturan yang ditentukan. Tapi ketika kasus yang saya hadapi atau persoalan yang saya hadapi itu bisa dikategorikan benar melawan sebuah kebenaran juga, maka itu berarti masuk dalam kelompok dilema etika dan akan saya pilah-pilah. Begitu. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama Bu, ini ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Iya, jadi masalah dilema etika yang terjadi atau katakanlah berhadapan dengan situasi seperti itu, jelas kita akan mencari keputusan yang terbaik, kebijakan yang paling tepat untuk kita laksanakan. Karena di sini persoalannya adalah tidak ada yang salah, semuanya benar. Hanya kepentingannya adalah mana yang harus didahulukan sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan atau persoalan yang terjadi pada saat seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya Bu, ini apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Bu yang Ibu lakukan? Oke, ya, jadi begini. Kalau jadwal atau tata kelola secara tertulis mungkin saya tidak punya catatan lengkap ya. Hanya memang saya punya agenda, punya katakanlah catatan-catatan ketika saya harus memberikan atau memutuskan sesuatu. Jadi yang paling penting adalah begini. Ketika saya dihadapkan dengan persoalan yang sifatnya ringan, tidak melibatkan hal-hal yang begitu luas, maka saya akan mengambil keputusan saat itu juga. Tapi ketika ada hal yang kepentingannya menyangkut banyak orang, kemudian waktunya juga masih cukup, maka saya akan mempertimbangkan untuk memusyawarahkan dulu, kemudian mencari solusi terbaiknya, sehingga saya tidak salah langkah. Paling tidak ya, ada hal-hal yang harus kita tak penuhi, yaitu menyampaikan permasalahan itu tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi melibatkan kepentingan banyak orang, dan orang itu juga harus tahu solusi apa yang paling tepat untuk dilaksanakan. Begitu? Iya, baik, terima kasih Bu. Jadi intinya tergantung permasalahannya bentuknya seperti apa ya Bu. Iya. Jadi kalau urgen ya harus saat itu juga, tapi kalau masih ada jeda waktu atau masih bisa dipertimbangkan kembali, maka saya akan bermusyawarah dulu dengan warga sekolah. Gitu, baik, terima kasih Bu. Masih ada 2 pertanyaan lagi Bu. Iya, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Jelas ada Mbak. Artinya begini, ketika kita mengambil keputusan kaitannya dengan dilema etika, saya tidak memutuskan sendiri. Artinya saya tetap melibatkan warga sekolah lain, artinya warga orang lain yang bukan saya, warga sekolah SD kita. Hanya saja memang ini sifatnya agak personal, jadi hal-hal yang memang harus saya sampaikan akan saya sampaikan, dan kalau sekiranya cukup bisa saya mengambil keputusan sendiri, maka itu akan saya lakukan. Jadi saya tetap membutuhkan figur-figur lain
yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang saya laksanakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi tetap membutuhkan diskusi ataupun kolaborasi dengan orang lain ya, Bu. Iya, tidak bisa Karena mengambil keputusan sendiri. iya, betul sekali. Karena bagaimanapun pendapat atau masukan dari orang lain juga mungkin bisa sebagai pertimbangan oleh kita dalam pengambilan keputusan tersebut ya, Ibu. Iya, betul. Ya, untuk selanjutnya, Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil, Bu, dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Begini, Bu. Adanya satu permasalahan setidaknya melatih kita untuk bisa sabar. Kemudian memilah, kemudian bermusyawarah dengan banyak orang, dengan warga sekolah untuk mengambil satu solusi yang terbaik. Jadi dari semua rentetan atau katakanlah proses-proses seperti itu, saya bisa mengambil satu pembelajaran terbaik untuk diri saya sendiri, khususnya itu adalah melatih kesabaran saya sekaligus melatih kebijakan saya di dalam mengambil satu ketetapan. Jadi intinya itu saya jadi terbiasa dengan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan solusi yang tepat. Kesimpulannya, jadi saya bisa lebih bijaksana. Saya tidak bisa egois, saya tidak bisa memutuskan sendiri, dan saya selalu bekerja sama dengan orang lain. Itu mungkin yang bisa saya ambil ya, artinya yang bisa saya terapkan untuk diri saya di dalam melaksanakan tupoksi saya di sekolah kita ini. Begitu, Bu? Iya, Bu, terima kasih. Bagus sekali, Bu, jawabannya. Jadi saya juga belajar dari pengalaman Ibu, ternyata dengan kita sering menyelesaikan berbagai macam permasalahan, menjadikan kita mempunyai banyak manfaat ya, Bu. Tadi Iya. Ibu sampaikan ada melatih kesabaran, tentunya juga keterampilan kita dalam menyelesaikan permasalahan, bagaimana kita dapat berkolaborasi, bekerjasama dengan orang lain, dan menerima pendapat orang lain, dan saling menghargai tentunya. Iya, betul sekali, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Itu saja sementara pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesediaannya Ibu dalam menyempatkan atau memberikan waktunya, dan juga terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya khususnya, dan semoga nantinya saya juga dapat terampil atau dapat menyelesaikan permasalahan seperti yang Ibu lakukan. Ya, terima kasih juga ya Bu Mufti untuk kegiatan hari ini. Panjenengan sudah melaksanakan sampai tahap sekian. Mudah-mudahan ini juga menjadikan serapan ilmu bagi kita semua yang nantinya bisa diaplikasikan di sekolah kita khususnya. Dan semoga untuk tahap lanjutannya jenengan tetap sehat, semangat, dan selalu belajar untuk menjadi lebih baik. Amin. Gitu ya? Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.